Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajbaihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam datang di Indonesia tidak sekonyong-konyong datang dari tanah Arab, tetapi Islam datang di Indonesia pasti ada yang membawa. Ada sebuah sejarah yang banyak dilupakan oleh kita sebagai orang Islam yang berada di Indonesia. Sebelum Islam datang di Indonesia, Indonesia yang dikenal dengan tanah Nusantara, tanah yang berbagai macam tanah Nusantara, tanah yang subur dan makmur, itu banyak dikuasai oleh raja-raja daripada kerajaan Hindu dan Buddha. Satu ketika ada seorang ulama besar bernama Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq, keturunan dari Zainal Abidin, keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu malam Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Muhammad. Dan dikatakan oleh Rasulullah, la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus shalihah. Tidak ada yang tersisa daripada kenabian, yaitu kecuali tidak ada yang tersisa dari kenabian. Salah satunya adalah mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang benar itu adalah ilmu-ilmu kenabian yang masih ada hingga saat ini. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulana Yusuf Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam tidurnya. Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Siapa orang yang bermimpi berjumpa aku di dalam tidurnya, maka itu benar, sesungguhnya aku yang datang. Apa mimpi yang disampaikan ketika berjumpa dengan Rasulullah? Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq ini diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad untuk berdakwah, menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Nusantara. Berangkatlah atas perintah Rasulullah Muhammad menyampar ke wilayah Malaka, yang notabene di wilayah Malaka atau Champa ini sudah tersebar Islam di sana, dan membawa seorang murid, putri daripada Kesultanan Islam di daerah Champa Malaka yang bernama Nyai Mas Ratu Subang Larang. Nyai Mas Ratu Subang Larang ini adalah wanita yang solihah, penghafal Al-Quran. Jika Al-Quran berjumlah ada 6.666 ayat, jika Al-Quran berjumlah 6.666 ayat, ada 114 surah, ada 30 juz, diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Maka Nyai Mas Ratu Subang Larang ini adalah wanita yang terbaik membaca Al-Qur'annya, yang terbaik bacaan Qur'annya, murattal Qur'annya terbaik. Dia adalah penghafal Al-Qur'an yang merupakan daripada asas dan kitab suci umat Islam. Lalu dibawa oleh Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq, Nyai Mas Ratu Subang Larang ini ke wilayah daerah pesisir Kerawang, lalu membuat sebuah masjid. Nah, masjid ini adalah asas Islam yang pertama kali dibangun oleh Maulana Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq untuk menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka masjid ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah. Siapa orang yang memakmurkan masjid, membuat masjid, membangun masjid, maka dia akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Maka ini juga salah satu momen di bulan Rajab,
Bulan Rajab disebutkan sebagai bulannya Allah. Inna Rajab syahrullah. Karena di bulan Rajab Allah memperjalankan seorang hambanya Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Ini ada pesan penting daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun pesantren, mendirikan masjid, mempunyai beberapa santri, salah satunya adalah Nyai Mas Ratu Subang Larang ini. Seorang wanita penghafal Al-Quran yang bacaan Qurannya enak. Lalu terdengar oleh raja-raja penguasa di tanah Jawa dan sekitarnya, di wilayah Nusantara, jika di Kerawang ada wanita cantik, seorang santri yang bagus bacaan Qurannya syahdu. Jika Nyai Mas Ratu Subang Larang membaca Al-Quran, maka yang mendengarnya pasti akan tertarik dengan bacaan Al-Qurannya. Terdengarlah oleh raja-raja, jika di Kerawang ini ada santri yang cantik, termasuk terdengar oleh raja dari Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Hadirin pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar ada wanita cantik di tanah Kerawang, raja-raja dari zaman dulu, memang seorang raja punya hak mereka untuk mencari wanita-wanita cantik untuk dijadikan sebagai permaisuri di dalam kerajaannya. Kalau kita ambil tarik daripada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah menyebarkan ajaran agama Allah untuk mencari tanah yang tandus kering kerontang. Ketika Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah sampai ke negara Mesir, maka di Mesir ada seorang raja yang cinta kepada wanita yang sudah bersuami. Ketika melihat istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah ini begitu cantik rupawan, maka Siti Sarah ini diculik oleh Raja Ramses pertama ini untuk dijadikan istri. Tetapi ketika akan memperkosa istri Nabi Ibrahim ini, maka tidak mampu dan diberikan budak tawanan perang yang bernama Hajar. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Prabu Siliwangi ini datang ke Kerawang dengan mengucapkan ajian, karena Prabu Siliwangi ini beragama Buddha. Maka yang diucapkan adalah kalimat Hong. Dengan membaca Hong, di dalam kitab sejarah ini dikatakan Prabu Siliwangi terbang sampai di Kerawang.